Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Berkenankah Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan? Mangga, silakan. Apa yang bisa dibantu? Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak. Saya diminta untuk mencari pengalaman secara langsung dari kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah tempat saya mengajar untuk pengambilan keputusan yang ada dalam modul 3.1. Seperti itu Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, yang untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya. Pertama, masalah etika dan moral itu tergantung kasus yang kita terima. Apakah itu jenisnya etika atau itu jenisnya moral? Kalau memang itu dalam satu kepentingan yang bersama dan itu tidak bersifat individu, maka kita kategorikan itu etika. Itu ya. Dan mudah-mudahan kalau yang etika itu ya kita tinggal lihat aja kepentingan seberapa jauh dari tiap-tiap kepentingannya. Tapi kalau kita moral, itu biasanya kita berbicaranya dengan hati nurani yang kita punya. Itu aja. Ya. Iya Pak. Seperti itu ya Pak. Lalu kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam dilema etika ini Pak? Contoh, kita ambil contoh saja. Misal begini, kita dapat surat yang sama dari instansi yang berbeda dan kepentingannya sama. Satu kepentingan untuk kesehatan berarti dari kesehatan, satu dari dinas pendidikan. Itu dua-duanya harus kita layani karena memang masyarakat butuh itu, gitu ya. Nah, kan yang paling pertama kita rasakan adalah kehadiran gurunya. Kalau pada saat itu berbarengan, sisi lain guru itu mengajar, sisi lain kita butuh juga menangani itu semua. Tinggal lihat kepentingannya, mana yang lebih butuh. Contoh kita ambil misalnya begini, ada satu saja yang masih kita bisa manfaatkan. Misalnya penjaga perpustakaan. Apakah dia itu harus ikut ke perpustakaan, undangan yang dari perpustakaan kedinasan, atau harus yang ikuti UKS yang dari kesehatan? Maka kita lihat, kalau berdasarkan SK yang kita buat, dia harusnya ke perpustakaan, itu disesuaikan. Karena di dalam kesehatan juga ada, tapi kan dia sudah pergi, sudah ngajar juga, tidak mungkin kita ganggu itu. Karena melihat dari kepentingan dua surat itu dan ada ketindaklanjut atau tidak, maka saya lebih condong yang orang perpustakaan sekalipun dia dapat SK, dia mengikuti kesehatan. Dasarnya satu, perpustakaan itu terus menerus, dia karena memang kerjaan rutin, bisa dipekerjakan hari ini untuk besok hari. Sedangkan kesehatan itu hanya tidak kontinu, pertemuan hanya satu kali. Makanya itu kebijakan-kebijakan yang kita ambil, gitu. Terima kasih ya. Iya, jadi dengan kata lain mempertimbangkan mana yang mungkin prioritas seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya Pak, prosedur seperti apa atau langkah-langkah seperti apa yang selama ini Bapak ambil dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada langkah-langkah tersendiri seperti itu Pak? Ya tadi saya sudah bilang gitu, kita dulu mengidentifikasi dulu permasalahan, akar permasalahannya yang mana gitu. Kita tidak ada khusus mau trik gitu, tidak. Kita lihat saja, mengidentifikasi ini perkaranya tentang apa, bisa dilaksanakan atau tidak. Itu saja langkah-langkahnya, tidak ada langkah-langkah khusus, tidak ada. Jadi mengidentifikasi kemudian melihat kebutuhan seperti itu ya Pak, mana yang mungkin lebih diutamakan. Biasanya hal apa saja Pak yang Bapak rasa dianggap efektif nih dalam pengambilan keputusan yang bersifat kasus-kasus dilema etika ini gitu. Yang efektif, mungkin ada faktor lain gitu seperti. Efektif atau tidak efektif itu tinggal tergantung kasusnya. Gitu ya. Kalau misalnya kasusnya ini sangat urgent,
ya kita lebih ke yang urgent itu yang efektifnya gitu. Kalau memang ini hanya sifatnya sementara, oh ini nggak terlalu juga gitu. Kita nggak perlu memaksakan yang tidak terlalu penting juga. Jadi mementingkan, mengutamakan, tadilah pentingnya mengidentifikasi itu, ya. Mana nih yang paling terpenting? Itu yang kita ambil. Hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika tadi, Pak? Yang paling terasa itu kan kekurangan guru ya. Kan posisinya sama. Kelas A itu harusnya ada guru dong. Kelas B dia cuti. Tapi itu dua-duanya membutuhkan. Itu paling dilema itu. Kalau beda tempat nggak ada masalah, saya misalnya dari perpustakaan, kesehatan yang lain tidak bermasalah. Tapi kalau posisinya yang itu yang harus ada gurunya, itu yang paling kita sulit. Itu yang paling sulit. Jadi satu sisi kita menjaga nama baik instansi. Satu sisi kita harus melayani masyarakat. Satu sisi kita kekurangan guru. Itu yang paling dilema. Oleh karena itu kita kadang-kadang kalau memang memungkinkan kita harus turun, tidak ada solusi maka kita harus turun ke kelas yang kosong tadi. Tapi kalau masih bisa ditangani dan kita tanyakan ke guru yang berdekatan tempatnya, mampu nggak menangani itu. Kalau memang dia misalnya mampu, ya ayo kita lakukan. Tapi tidak lepas dari pengawasan selaku kepala sekolah. Gitu. Baik Pak, jadi itu yang menjadi tantangan ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk penyelesaian dan bentuk prosedur yang akan dijalankan? Saya tidak punya jadwal, khusus ya. Jadi ketika itu permasalahan datang, ya saya harus bertindak cepat gitu. Tidak lagi harus cari konsultasi A, B, C. Karena memang kan dalam kasus pendidikan itu kalau semakin kita biarkan berarti dia semakin bahaya nantinya. Karena keputusan satu leader ya, pemimpin itu ya harus yakin ini loh keputusan saya dan ini harus dilaksanakan. Kalau memang tidak memungkinkan dia harus turun tangan. Dia sendiri yang harus tangan untuk mengatasi itu. Jadi harus secepatnya seperti itu ya Pak. Pada saat ada kasus langsung ditangani ya seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya kita kan makhluk sosial ya Bu ya. Tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Tetap ada gitu. Misal kita kan bicara nih permasalahan yang kita punya. Kalau memang itu memerlukan arahan, masukan dari orang lain, kenapa tidak kita bicara dengan orang lain. Kalau memangnya sifatnya individu kan kita nggak perlu juga. Kita harus jaga nama baik teman kita juga. Kita harus jaga juga instansi kita. Jadi tergantung kasus juga nih kalau misalnya mau dibutuhkan atau tidaknya orang lain. Kalau memangnya sifatnya wah ini mau butuh nih orang lain ya kita tanya ke bidangnya. Tidak juga tidak harus A, B enggak. Kalau secara administratif cara penanganannya si guru itu berarti kita tanya ke TU. Apa dasarnya? Apakah dia tidak memahami PIT atau dia karena males atau kemauan? Kita minta saran tuh. Di samping itu juga kita tanya kan latar belakang si orang tersebut ke teman-teman dan dekatnya seperti apa. Bukan mengambil keputusan, hanya minta pendapat. Keputusan tetap ada pada pimpinan. Baik Pak, jadi identifikasi jika bersifat pribadi seperti itu gitu, atau kalau misalnya jika memungkinkan melibatkan pihak-pihak yang mungkin memang kompeten di bidangnya seperti itu ya Pak. Ya. Yang terakhir ini Pak, kira-kira ketika pengambilan keputusan ini selama ini kan Bapak pengalamannya jadi kepala sekolah itu sudah belasan tahun ya Pak ya gitu. Pembelajaran apa ya Pak yang selama ini bisa kami mungkin Bapak tularkan kepada kami dalam pengambilan keputusan ini? Ada mungkin pengalaman Bapak yang bisa mungkin kami ambil hikmahnya gitu. Pembelajaran apa dalam pengambilan keputusan ini Pak? Singkat ya, saya jawabnya nih. 1, jangan pernah mudah memvonis sesuatu ke orang lain.
tanpa tahu dulu urusannya. Jadi gitu ya, saya nggak mau ambil contoh loh, kalau contoh ntar repot lagi nanti. Terus yang kedua, gitu aja, hilangkan rasa suudzon kepada setiap orang, karena itu dari suudzon itulah akan memponis nantinya. Itu. Nah yang ketiga, banyak sabar. Ya, banyak sabar seorang pimpinan. Harus banyak sabar, jangan dalam kasus itu dengan emosional. Sabar, diutamakan kesabaran. Dan yang terakhir, pakai hati nurani. Tetap manusia itu tidak lepas dari hati nurani. Jangan sampai ada ketersinggungan orang yang kita berikan arahan. Terus misal kita berikan musyawarahnya, itu jangan ada ketersinggungan. Diusahakan untuk tidak itu. Ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak. Masya Allah Bapak luar biasa sekali ini Bapak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Alhamdulillah banyak mungkin nanti pengalaman yang saya ambil dari Bapak, karena kami memang diminta untuk belajar langsung oleh pemimpin di sekolah. Mohon maaf saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Izin nanti saya post videonya ke YouTube, boleh Bapak? Mangga, silakan ya. Ya, mohon izin ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, dan semoga apa yang Bapak mungkin sharing kepada kami dapat juga kami jalankan dengan baik seperti itu Pak. Doakan kami ya Pak. Koreksi nih. Sifatnya ini hanya bertukar pikiran yang bersifat positif ya. Jadi sharing. Ya, sharing saja. Itu ya. Ya. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mangga. Saya pamit Bapak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf nih ya Bu ya, saya mengganggu waktunya Ibu nih. Apa Ibu berkenan diwawancara dengan saya? Ya, mohon maaf izin direkam ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 diberikan tugas untuk mewawancara kepala sekolah yang ada di sekolah sekitar sekolah kami mengajar, seperti itu. Kami diberikan tugas untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Iya, seperti itu Ibu. Apakah Ibu berkenan? Oke. Iya, berkenan. Terima kasih banyak ya Ibu sebelumnya ya. Iya, baik Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, biasanya kan di sekolah ada kasus gitu ya, seperti itu ya Bu ya, suka ada kasus atau masalah. Saya ingin menanyakan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin termasuk ke dalam dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral, seperti itu Bu. Mungkin dimulai dari apa itu dilema etika dengan kasus satunya lagi bujukan moral ya. Saya sempat sebelum itu searching dulu. Kalau dilema etika itu kan kasus yang benar dengan yang benar ya. Jadi ada dua kasus tapi dua-duanya betul gitu. Tapi kalau dilema satunya bujukan moral itu sudah pasti ada yang benar, ada yang salah, itu lebih mudah ya. Tapi kalau untuk dilema kasus dilema etika ini memang agak sulit karena memang dua-duanya dianggap benar dan butuh pertimbangan, butuh juga sharing dengan teman-teman, juga pengambil keputusan yang terbaik tetapi tidak merugikan salah satu pihak. Kalau saya sih secara pribadi, saya yang pertama itu ya mungkin mengidentifikasi masalah itu sendiri, termasuk kasus apa. Kemudian itu sudah jelas ya kasusnya dilema etika. Nah, kalau mendapatkan kasus seperti itu, yang pertama mungkin saya harus mencari sumbernya dulu ya. Kemudian sesudah itu saya identifikasi dulu masalahnya itu seperti apa. Kemudian sesudah itu baru saya harus mempertimbangkan juga apakah ini itu bisa kita selesaikan sendiri atau harus dengan bantuan teman-teman, atau ada
orang yang benar-benar maksudnya bisa membantu saya sesudah mengidentifikasi masalah itu kan sebetulnya udah ada CR, sumbernya itu dari mana, kemudian identifikasi masalah, kemudian dianalisis sama kita dianalisis. Sesudah dianalisis baru kita refleksikan. Nah, dalam kegiatan analisis ini kita melihat ya tidak hanya ya pendapat dari guru saja, tapi beberapa guru harus baiknya bagaimana. Jadi apapun meskipun itu memang menurut saya masuk akal, tetapi kalau memang itu melanggar aturan, melanggar norma, tetap harus diluruskan. Tuh. Kalau untuk etika kasus itu ya. Tapi kalau yang satunya lagi itu yang nah kalau itu mah kan udah jelas ya, kasus yang memang udah jelas benar salah. Kita bisa sudah langsung sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan kebutuhan anak. Itu kalau misalkan memang salah ya sudah abaikan. Tapi kalau misalkan kasusnya itu benar, akan kita terapkan, akan kita analisis, akan kita tindak lanjuti. Itu mungkin itu. Ya, jadi dengan kata lain mungkin menurut Ibu yang pertama adalah mengidentifikasi seperti itu ya Bu, kemudian mengkonfirmasi gitu ya kepada guru atau mungkin sumber yang terkait dengan ya, kemudian baru dicari solusinya seperti itu, baru bisa tahu itu dilema etika atau termasuk bujukan moral seperti itu ya. Baik, wah luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi ya, dan sama-sama memiliki nilai kebajikan. Yang pertama adalah urgensi ya. Jadi kepentingan. Jadi apakah kasus tersebut betul-betul penting, urgent dan harus segera diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja dengan nilai moralnya atau aturan yang berlaku di sekolah ini. Kalau memang aturan tersebut memang sudah sangat melanggar atau betul-betul harus ditegakkan, itu juga bisa menjadi salah satu prioritas. Kemudian yang satunya lagi adalah imbasnya itu bagaimana kasus ini jika dibiarkan begitu saja tidak cepat kita tangani, apa efeknya untuk sekolah kita, untuk pembelajaran, untuk anak itu sendiri. Jadi kita lihat dari situnya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah mungkin tadi urgensi. Kemudian yang kedua adalah norma yang berlakunya. Yang ketiga adalah efek atau pengaruh untuk anak itu sendiri. Ya, mungkin itu. Jadi ya, kalau bisa saya simpulkan ulang berarti yang pertama itu urgensinya seperti itu ya Bu ya, menurut Ibu. Kemudian yang kedua tadi mungkin apakah ada norma yang dilanggar atau tidak seperti itu. Kemudian efeknya tadi ya yang ketiga. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang tadi mungkin sama dengan yang pertama ya, siap ya. Jadi yang pertama cari sumbernya itu dari mana, terus kita identifikasi masalah tersebut, kemudian analisis, kemudian refleksi. Maksudnya refleksi ini kita apa yang sudah dilaksanakan mulai dari sumber identifikasi, mulai dari analisis itu kita refleksikan, kita renungkan sebetulnya mana sih yang paling tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya itu tadi, sebetulnya itu merupakan langkah-langkah yang memang paling menurut saya yang paling efektif itu yang pakai CR itu, dan itu dikembalikan lagi ketika saya merefleksikannya, itu kita renungkan betul-betul, direnungkan dan memang harus kitanya itu harus gimana ya, enggak emosi, tanpa ada tekanan dari apapun. Pokoknya kita harus tenang dan harus tetap searching baiknya sebetulnya apa. Bisa dengan misalkan kasus-kasus orang lain yang hampir sama dengan kita itu sebetulnya di mereka itu seperti apa sih, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Tetapi
dari semua itu tetap ke apa ya, kemanusiaan juga sih iya betul, jadi kemanusiaan, jadi dia kayaknya harusnya begini, tetapi maksudnya itu bukan menyalahkan aturannya ya. Kalau memang dia aturannya salah, tetap harus ditegakkan aturan itu, maksudnya harus diluruskan dan harus diberitahu bahwa kamu itu salah, tetapi dengan cara seperti apa supaya kita menyelesaikan solusi itu tanpa melukai hati anak tersebut, tanpa ada imbasnya terhadap sekolah ini gitu. Ya, jadi mungkin dari syiar tadi dicari apakah ada imbas jangka pendek atau jangka panjang, mungkin begitu ya Bu ya maksudnya. Iya. Wah, bagus banget. Ini banget, keren banget Bu, Masya Allah. Iya. Jadi itu ya Bu, paling efektif gitu ya. Syiar itu sumber, identifikasi, A-nya analisis, R-nya refleksi. Iya. Masya Allah, saya dapat istilah baru. Kalau menurut Ibu, selama pengambilan keputusan Ibu menjadi kepala sekolah ini, apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam kasus-kasus dilema etika yang dirasa sama-sama punya nilai kebaikan gitu Bu? Pasti banyak ya. Dari satu sisi kita harus menegakkan peraturan tersebut, di satu sisi kita harus melihat sekeliling, apakah itu imbasnya itu bagaimana. Pastinya akan banyak sekali pro dan kontra. Tidak semua teman-teman atau tidak semua orang setuju dengan keputusan kita. Tetapi bagaimanapun kita harus melihat dari tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk menegakkan bahwa kasus tersebut itu salah atau benar. Terus kan kita juga punya aturan. Kalau memang itu aturan harus kita tegakkan. Bagaimanapun kasusnya, kalau memang itu salah tetap harus salah. Dan mungkin kita juga harus melihat juga efeknya jangka panjang dan jangka pendek. Pasti kalau misalkan memang kasus tersebut memang untuk jangka panjangnya akan terus-terusan nantinya akan terjadi itu lagi kan tetap harus ada ketegasan dari saya gitu. Tapi ya begitu, tetap pasti ada guru atau siapapun yang tidak menyukai dengan keputusan kita ini, tapi ya tidak apa-apa, itu kan tantangan buat kita dan kita tetap harus menjaga juga kita melihat bagaimana efeknya jangka panjang maupun jangka pendeknya gitu. Mungkin itu saja. Ya, jadi mungkin menurut Ibu pengambilan keputusan tadi walaupun ada tantangan tapi dilanjutkan dan mungkin nanti dijelaskan seperti itu kali ya Bu. Iya. Kalau Ibu ketika menyelesaikan suatu kasus ini pada dilema etika ini, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tersendiri atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat pada saat ada kasus seperti itu Bu, dan bentuk dan prosedur yang dilakukannya bagaimana? Kalau namanya kasus kan tidak serta-merta dijadwalkan ya. Jadi ujug-ujug ada aja, ujug-ujug terjadi aja itu. Jadi bukan berarti saya harus menjadwalkan Januari kasus ini, Februari, oh tidak. Jadi sesuai dengan kasus itu ada atau muncul di sekolah kami. Jika memang kasus tersebut itu muncul, maka saya akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Jadi tidak ada jadwal, tidak ada tapi untuk tahapan-tahapan tersebut itu kembali lagi ke yang itu kita harus yang siar tadi saya menggunakan itu, selalu menggunakan itu, tapi tergantung kasusnya juga. Kalau misalkan tapi rata-rata seperti itu, dan yang paling terakhir tetap saya harus menggunakan betul-betul hati nurani, akal pikiran, peraturan yang sudah ditetapkan dan efeknya. Udah itu aja mungkin. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin menurut Ibu insidentil gitu ya Bu, ketika ada ya. Kalau misalkan dijadwalin masa iya kasus itu mah seperti direkayasa dong. Iya. Mungkin ketika seperti ada rapat seperti itu Bu, ada bahasan pembicaraan mungkin apa yang dialami di kelas seperti itu. Ya, betul. Bisa
itu juga bisa untuk dijadikan dan di sini juga ada kombel ya, komunitas belajar di mana guru-guru itu harus merefleksikan kejadian-kejadian yang ada di sekolah, di kelas. Jadi dengan guru-guru merefleksikan itu kita tahu kebutuhan atau masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Nah, baru kita pilih urgensi mana yang sangat kita butuhkan untuk yang betul-betul yang memang harus diselesaikan, baru kita selesaikan yang prioritas itu. Ya, jadi mungkin mencari prioritas dari yang kasus-kasus yang mungkin dibahas ketika pertemuan seperti itu ya Bu. Kemudian yang ketujuhnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin membantu Ibu atau mungkin memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus-kasus yang bersifat dilema etika ini? Kalau untuk seseorang, saya sebetulnya tidak ada. Cuman hanya sharing dengan teman, dengan guru-guru, karena mereka yang berkecimpung di kelas ya. Jadi dan saya yakin mereka pun bisa banyak ide dengan daripada saya kepala sendiri itu kan mungkin terbatas. Dengan mencari solusi dari teman-teman, kita cari yang terbaik, yang bukan terbaik aja tetapi yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut ya akan saya ambil itu. Ya, jadi mungkin melibatkan banyak pihak gitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah, super sekali Ibu. Selanjutnya nih Bu, ini yang terakhir nih Bu pertanyaannya. Pengalaman apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada kami sebagai calon guru penggerak yang mungkin belajar ya Bu, kami kan sedang belajar secara langsung kepada tokoh-tokoh pemimpin ya di sekitar sekolah kami. Mungkin ada pengalaman atau hikmah atau pembelajaran yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kami mengenai pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu. Mungkin yang pertama, jangan pakai emosi, tetap kita harus tenang, rileks, kita dibantu doa, tetap harus bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya, dan itu kita lihat juga jangan sampai ada pihak yang dirugikan dengan kasus ini. Misalkan anak tersebut, kita sudah tahu anak tersebut itu melakukan misalkan asusila misalkan, tapi kan dia juga tetap anak didik kita. Dengan kita ikutan emosi, semua tidak akan selesai. Jadi tetap cooling down, tetap kalem, meskipun kita diam atau maksudnya merenung. Sebetulnya bukan berarti kita diam atau tenang itu tidak mau menyelesaikan masalah, tetapi kita harus mengkondisikan situasi sekolah ini yang tadinya mungkin kacau balau, kok ada orang seperti itu, kok bisa gitu. Tapi kita harus meredam. Semua siswa tetap harus dalam keadaan tenang. Saya pernah dapat kasus seperti ini dan saya harus masuk dari kelas ke kelas untuk meredakan, untuk setidaknya memberi penjelasan bahwa kasus tersebut itu memang tidak baik, tetapi kita pun tidak boleh serta-merta menyalahkan anak tersebut gitu. Ya memang tidak baik, dan kita harus memberi pengertian bahwa memang manusia itu kan memang pasti ada melakukan salahnya. Itu harus dikasih pengertian kepada anak yang lain, bukan berarti kita harus membuli atau menyalahkan itu. Justru kita harus tetap berteman dengan dia, tetapi kita pun harus berupaya, gurunya harus ngasih pengertian, saya pun ikut campur, misalkan anaknya dikasih wejangan atau apa sama saya langsung gitu, dan itu alhamdulillah ya, dengan kita tidak ikut emosi, kita menetralkan semua situasi di sini, maksudnya menjadi tidak terlalu mencuat dan cepat selesai. Dan itu juga jangan lupa libatkan orang tua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah itu, dan intinya
apapun kasus yang terberat atau maksudnya yang betul-betul besar, tetap kita harus tidak terbawa emosi. Yang kedua, melihat peraturan yang itu, terus kemudian kita cari solusi yang terbaik, gitu aja. Harus sampai solusi itu ditemukan, gitu. Oh, jadi yang pertama mungkin menurut Ibu tenang seperti itu ya Bu ya. Kemudian jangan membuat panik. Pengambilan keputusan karena ada dua kebajikan berarti harus benar-benar dipikirkan yang berpihak pada siswa dan tidak merugikan orang lain. Iya. Baik Bu, Masya Allah Bu, super banget ini Bu jawabannya Bu, subhanallah. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi mungkin Ibu tadi menjelaskan dengan siar, kemudian hikmahnya itu harus tenang, sabar, seperti itu. Iya, saya banyak belajar hari ini dengan Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin Insya Allah pasti bermanfaat Bu. Mohon maaf, mungkin ya ini mah maksudnya jauh dari kesempurnaan ya, tetapi ya ini mah sharing aja ya Bu Mena ya. Siap Ibu. Tujuan kami ke sini ingin memang mencari pengalaman juga ya Bu ya. Jadi alhamdulillah Insya Allah apa yang Ibu sampaikan tadi mungkin akan menjadi refleksi juga untuk kami gitu, seperti itu Bu. Sebelumnya saya mau mohon izin juga nih Bu. Jika video rekaman ini saya upload ke YouTube, apakah Ibu bersedia? Waduh. Ya, tidak apa-apa Ibu kalau saya upload di YouTube. Mangga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dan mohon maaf nih kalau saya mungkin ada sedikit yang kurang berkenan atau ada yang benar-benar kurang berkenan seperti itu ya. Saya juga mohon maaf, semua jawaban saya itu ya murni adalah pengalaman saya dan mohon maaf mungkin tidak maksimal dan mungkin tidak berkenan dengan Ibu, Masya Allah Ibu, jawabannya alhamdulillah super sekali Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ibu, terima kasih. Saya mau pamit nih ya setelah ini. Mohon maaf ganggu waktunya Ibu. Terus sampai ketemu lagi ya Bu, mungkin lain waktu. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Ibu ya. Terima kasih Terima banyak. kasih Ibu. Main-main terus meskipun tidak ada.